Pelayanan publik ini merupakan bagian dari yang sangat penting bagi polisi di dalam pemolisiannya. Maka setiap perkara, setiap kejadian, menurut saya karena kita negara hukum, ini harus segera ditangani. Karena mau tidak mau kepercayaan publik itu akan melihat bagaimana hukum dan penegakannya ini juga merupakan penegakan keadilan. Orientasinya adalah bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Jadi semua yang berkaitan permasalahan yang menimbulkan ketidakpercayaan itu harus diselesaikan secara transparan, secara akuntabel. Karena mau tidak mau konteks dalam negara yang demokrasi, supremasi hukum ini sangat penting dan mendasar. Nah, tadi yang saya katakan bahwa tatkala permasalahan ini tidak segera ditangani maka akan berkembang. Contoh kasusnya Brigadir J, kasusnya Sambo itu yang muter-muter itu berefek kepada konteks labeling. Nah, saudara pasti juga belajar ya, konflik itu dimulai dengan adanya isu labeling kebencian dan menunggu ada trigger. Maka penegakan hukum ini adalah ikon peradaban. Jadi artinya secara hukum ini menunjukkan penyelesaian konflik secara beradab. Yang kedua, untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Yang ketiga, ini untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada para korban dan para pencari keadilan. Dan ini juga merupakan bagian memberikan kepastian serta bagian dari edukasi. Jadi konteksnya hukum akan berkaitan dengan keadilan. Bahkan ketika menegakkan hukum tidak ada rasa keadilan, ini polisi atau aparat penegak hukum bisa mengambil tindakan diskresi, alternatif dispute resolution, dan juga restoratif justice. Jadi manfaat. Jadi orang sekarang ini pelayanan kepada publik itu bisa dilihat kualitasnya. Kualitasnya tentu prima. Prima itu artinya cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Kemudian pada pelayanan ini harus bisa juga menunjukkan inisiatif anti korupsi. Potensi-potensi untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan. Karena mau tidak mau, ketika pelayanan publik ini buruk, area publik buruk, ini tidak memiliki ketahanan sebetulnya. Kalau orang tidak punya daya tahan, tidak berdaulat. Salah satu, kalau ini konteks saudara pusat studi ketahanan nasional, makanya orang punya imun, punya ini karena dia punya kemampuan. Nah, kemampuan ini akan terlihat pada sistem pelayanan publik itu. Maka ketika pelayanan publik ini menjadi arena atau pasar tawar-menawar dan syarat premanisme di situ, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan. Mohon maaf kalau saya kutip dalam bahasa Jawa. Kelangan bondo kuira, kelangan opo-opo, kelangan nyawa, kelangan setengah, kelangan kepercayaan, kelangan sakabeane. Kehilangan harta benda itu tidak kehilangan apa-apa. Kehilangan nyawa baru kehilangan separuhnya saja. Kehilangan kepercayaan, kehilangan segalanya. Maka konteks ini asas manfaat. Kenapa bisa mempunyai daya tahan, daya tangkal, daya saing, dan berdaulat? Karena semua bagian atau unsur-unsur dari suatu bangsa, suatu negara ini saling berkaitan. Maka konteks pada program studi yang ada di UI ini pendekatannya antar bidang dan berpikir secara holistik atau sistemik dan bisa memahami makna di balik gejala, fakta, atau fenomena, mampu berpikir model, mampu berpikir konseptual dan teoretikal, dan melihat apa pendekatannya. Nah, konteks inilah tadi yang saya sampaikan.